Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Ustazah berharap semua dalam keadaan sehat ya nak. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 3C, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah belajar tentang perubahan wujud, mencair, membeku, dan menguap. Nah, anak-anak ustazah, sekarang mari kita pelajari proses perubahan wujud mengembun. Deli membawakan teh hangat untuk ayahnya. Teh itu disajikan dalam sebuah cangkir yang ditutup. Saat ayah membuka tutup cangkir itu, Deli melihat butiran-butiran air pada bagian dalam tutup cangkir. Air yang menempel pada tutup cangkir tersebut berasal dari uap air teh hangat yang berubah kembali menjadi cair. Nah, proses perubahan dari wujud gas atau uap air menjadi wujud cair atau air disebut pengembunan. Pengembunan terjadi ketika benda gas mengalami pendinginan. Dalam kehidupan sehari-hari, pengembunan juga terjadi secara alami. Misalnya, ketika kamu menemukan titik-titik air di ujung daun pada pagi hari, hal tersebut terjadi karena uap air yang ada di udara mengalami pendinginan pada malam hari. Di sekolah terdapat perbedaan peran. Di bidang lain pun demikian. Misalnya, ketika kita bermain sepak bola, ada yang berperan sebagai penyerang, penjaga gawang, dan pemain belakang. Setiap peran memiliki tugas masing-masing. Mereka berbagi tugas dan bekerja sama untuk mencetak gol. Untuk dapat bekerja sama dengan baik, pemain bola harus pandai mengoper bola. Ayah Deli bekerja sebagai guru di sekolah. Guru merupakan salah satu orang yang memiliki peran di sekolah. Selain guru, di sekolah juga terdapat berbagai peran. Beberapa orang yang memiliki peran di sekolah antara lain petugas kebersihan, petugas koperasi, petugas perpustakaan, pedagang di kantin, dan lain sebagainya. Nah, setiap peran memiliki tugas masing-masing ya nak. Misalnya, tugasmu sebagai siswa adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menaati peraturan sekolah, melaksanakan tugas yang diberikan guru, dan lain-lain. Mencair, membeku, menguap, dan mengembun merupakan jenis perubahan wujud benda. Anak-anak ustazah, mari kita pelajari perubahan wujud yang lain ya, yaitu menyublim. Ibu meletakkan kamper atau kapur barus di lemari pakaian Tony. Seminggu kemudian, Tony melihat kapur barus tersebut sudah tidak ada. Tony menjadi bingung. Kemudian, ibu menjelaskan bahwa kamper itu tidak hilang. Kamper tersebut mengecil dan lama-kelamaan habis. Kamper tersebut berubah menjadi uap. Uap berbau wangi itulah yang dapat mencegah timbulnya jamur dan bau apek di dalam lemari. Perubahan benda gas menjadi padat juga disebut menyublim. Nah, anak-anak ustazah, peristiwa yang terjadi pada kamper tersebut merupakan proses menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Apa saja contoh peristiwa menyublim? 1. Es kering yang dibiarkan pada ruangan terbuka lama-kelamaan akan habis.
Es kering dibuat dari gas CO2. Es kering biasanya digunakan untuk menjaga makanan atau minuman agar tetap dingin tanpa meninggalkan cairan. Saat dibiarkan di udara terbuka, es kering lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. 2. Terjadinya hujan salju. Uap air atau benda gas yang terkumpul di awan akan berubah menjadi butiran salju atau benda padat. Ketika terkena suhu yang sangat dingin, butiran salju tersebut kemudian turun menjadi hujan salju. 3. Pengharum mobil yang berbentuk padat. Lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Anak-anak hebat, proses perubahan wujud benda juga bermanfaat untuk membuat makanan. Ibu ingin membuat kue. Ibu berbelanja bahan-bahan untuk membuat kue. Ibu membeli tepung terigu dan gula dengan berat seperti gambar di bawah ini. Lamanya suatu kegiatan dapat kita ukur dengan alat ukur waktu. Alat ukur baku untuk mengukur waktu adalah jam. Pada jam terdapat penunjuk satuan jam, menit, dan detik. Ada jam analog, ada juga jam digital. Perhatikan gambar jam analog dan jam digital di bawah ini. Untuk membuat kue, ibu memakai 800 gram tepung terigu dan 1 kilo 200 gram gula. Berapakah berat sisa tepung terigu dan gula ibu? Manakah yang lebih berat? Penyelesaian. Berat tepung terigu mula-mula 1 kilo 400 gram. Sisa tepung terigu sama dengan 1 kilo 400 gram dikurang 800 gram. Sama dengan 1400 gram dikurang 800 gram. Sama dengan 600 gram. Berat gula mula-mula sama dengan 1 kilo 800 gram. Sisa gula sama dengan 1 kilo 800 gram dikurang 1 kilo 200 gram. Sama dengan 1800 gram dikurang 1200 gram. Sama dengan 600 gram. Jadi sisa gula sama beratnya dari sisa tepung terigu. Selain jam, alat ukur waktu lainnya adalah stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur lama kejadian dengan teliti hingga satuan sekon. Caranya dengan menekan tombol saat mulai dan selesai kegiatan. Alat ini biasa digunakan saat perlombaan olahraga, misalnya lomba lari. Ayo ingat kembali cara membaca jam. Pada jam analog, jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Perpindahan jarum panjang sejauh satu angka adalah 5 menit. Jarum pendek menunjukkan angka 10. Jarum panjang menunjukkan angka 1. Maka jam tersebut menunjukkan pukul 10 lebih 5 menit. Ditulis pukul 10.05. Untuk waktu yang menunjukkan setelah pukul 12 siang, kamu dapat menuliskannya dengan 2 cara. Cara pertama dimulai lagi dari angka 1. Cara kedua lanjutkan ke pukul 13.00, 14.00, dan seterusnya hingga pukul 24. Baik anak-anak ustazah, demikianlah penjelasan materi pada pagi hari ini. Semoga anak-anak ustazah dapat memahaminya. Untuk tugas anak-anak ustazah, kerjakanlah Ayo Berlatih halaman 91, nomor 1, 2, dan 4. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.